Kan Gubernur Anies Baswedan tidak bisa kerja setengah-setengah, tidak bisa kerja kaleng-kaleng istilah kami. Anda harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Perbaikilah cara kerja Pak Gubernur Anies Baswedan dan tidak menyalahkan sistem, apalagi menyalahkan anak buah. Di Pemda kita ini kan sistemnya kan sudah terbangun sedemikian rupa. Oke. Makanya saya berani mengatakan waktu kapanpun, lebih susah menjadi ketua partai daripada menjadi gubernur. Karena orang untuk mencapai jabatan-jabatan tertentu itu kan ada pendidikan khusus untuk itu dan pengalaman mereka. Ya, seolah-olah kita lihat, ya kita melihat ini Pak Gubernur ini nggak mampu kerja gitu loh. Jadi dialihkan kepada orang, kesannya keren gitu loh. Padahal sebenarnya ya hanya kulit-kulitnya doang. Ini kabar buat kita untuk memotret figur Anies kualitasnya seperti apa. Yang jelas dia ahli menata kata, tapi dia juga juara terbaik sebagai gubernur yang terburuk dalam menata kota. Ini kenyataan, ini fakta, ini realita. Anies itu memang nggak bisa kerja, dia dosen. Gimana sih seorang dosen secara teori oke, kalau menyampaikan dan mengajarkan oke, tetapi kemudian disuruh mengeksekusi sesuatu, nonsens. Dan itu terjadi. Tandingkan saja seorang dosen dengan seorang praktisi. Secara keilmuan, dosen itu pasti lebih tinggi. Tetapi secara kenyataan atau praktek di lapangan, pasti seorang praktisi akan lebih mumpuni. Kalau seorang Anies itu adalah juara pertama terbaik dalam hal tata kata, itu semua orang sudah tahu. Karena dia memang luar biasa jago untuk membangun narasi dan jago untuk ngeles juga. Indonesia dibangun dengan gerakan bukan program. Bakal calon presiden di Pilpres 2024, Anies Rashid Baswedan menyerap sejumlah aspirasi yang disampaikan anggota forum dosen dari berbagai kampus di Sulawesi Selatan. Aspirasi ini akan menjadi bahan kajian bersama demi masa depan Indonesia. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengemukakan upayanya selama menjabat selalu mengutamakan semangat gerakan yang kini dikenal kolaborasi. Sebab itu harus dikembalikan kepada rakyat. Bila dikerjakan dengan kolaborasi di lapangan, kata dia, maka visi serta ideologi akan bermuara pada ekonomi kerakyatan dan keadilan sosial. Mantan Menteri Pendidikan ini juga mengusulkan kepada forum dosen yang telah menyampaikan gagasan dan saran kepadanya untuk memikirkan tema besar yang dibawa. Anies menitip 4 hal yang selama ini dilakukan secara deduktif, tapi sekarang lebih kepada edukatif untuk dijawab. Ketua Forum Dosen Sulsel Adi Surya Chula dapat kesempatan itu menyampaikan sejumlah gagasan disampaikan beberapa dosen seperti kemudahan, kepemilikan rumah bagi pekerja, pemberdayaan potensi sumber daya alam, penanganan hukum berkeadilan, mutu pendidikan, dan beberapa hal lainnya. Ketua Umum Ikatan Alumni Unhas Andi Amron Sulaiman saat menjamu rombongan mengatakan di sekitar lokasi empang miliknya seluas 40.000 hektar akan dibangun masjid dengan kapasitas 20.000 jamaah. Mantan Menteri Pertanian era pertama Presiden Joko Widodo ini juga berharap agar pemimpin masa depan Indonesia harus mempertahankan SDA terutama dalam hal pertambangan agar tidak digarap orang lain dari luar. Ex-Ketua DPW PSI Jakarta jawab isu keluar partai terkait Anies. Ex-Ketua DPW PSI Michelle Sianipar mengungkapkan alasannya hengkang dari partai. Michelle menjawab pertanyaan apakah dirinya mundur terkait kedekatan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam beberapa kesempatan. Michelle mengungkapkan dirinya memutuskan keluar dari PSI lantaran ada persoalan yang sistemik di dalam PSI. Michelle lalu menjelaskan soal isu dirinya hengkang dari PSI yang dikaitkan kedekatannya dengan Anies Baswedan. Michelle mengatakan kedekatan tersebut terbatas pada urusan menjalankan amanah negara, bukan sikap politis. Michelle menegaskan kedekatannya dengan Anies justru terjalin saat bekerja sama dalam menyukseskan acara internasional tersebut. Menurut Michelle, hal ini sah-sah saja meski dirinya berseberangan dengan Anies secara sikap politik. Elit Demokrat Andi Arief akui terima uang 50 juta rupiah dari terdakwa kasus korupsi. Jakarta Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief mengakui bahwa dirinya menerima uang 50 juta rupiah dari terdakwa kasus dugaan korupsi Bupati PPU atau Penajam Pasir Utara nonaktif Abdul Ghafur Mas'ud. Hal ini yang dikatakan saat hadir dalam persidangan perkara dugaan korupsi suap atas terdakwa Bupati nonaktif PPU Abdul Ghafur Mas'ud.
Di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda Rabu, Andi mengungkapkan uang yang diterimanya dari 50 juta rupiah yang diterimanya dari Abdul Ghafur Mas'ud di dalam kantong kresek. Uang itu diakuinya untuk kepentingan penanganan COVID-19. Meski uang itu diterimanya pada Maret 2021, elit Partai Demokrat mengklaim bahwa uang tersebut dipakai untuk membantu kader Partai Demokrat yang dilanda COVID-19, sehingga dia mengatakan jika uang yang diterimanya tidak terkait musyawarah daerah Partai Demokrat. Sebagaimana perihal musda itu, terkait dengan dakwaan atas Bupati nonaktif Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Mas'ud menerima suap 5,7 miliar rupiah terkait proyek dan perizinan di Pemkab. Salah satu suap yang diterima Abdul Ghafur diperuntukkan bagi kegiatan musyawarah daerah Partai Demokrat. 2 kali terima uang dari terdakwa korupsi. Selain pemberian uang sebesar 50 juta rupiah yang terbungkus dalam kantong kresek, Andi Arief pun mengakui penerimaan uang keduanya yang diterimanya melalui transfer rekening. Uang itu dikirim Ghafur melalui rekening staf Demokrat, tapi dia tidak ingat jumlah pastinya. Dakwaan Bupati nonaktif PPU. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa Bupati nonaktif PPU Abdul Ghafur Mas'ud menerima suap 5,7 miliar rupiah. Suap berkaitan dengan proyek dan perizinan di pemerintah Kabupaten PPU, di mana dalam dakwaan disebut jika pendakwa turut menerima uang dari berbagai pihak, seperti pihak swasta bernama Ahmad Zuhdi alias Yudi melalui Asdarussalam dan Supriyadi alias Usup alias Ucup senilai 1,8 miliar rupiah. Kemudian uang sebesar 250 juta rupiah diterima Abdul Ghafur dari Damis Haq Usriani alias Ani dan Husaini melalui Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Pasir Utara Jusman. Lalu dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten PPU Edi Asmoro juga menerima 500 juta rupiah dari 9 kontraktor proyek di Dinas PUPR. Serta Abdul Ghafur juga menerima uang sebesar 3,1 miliar rupiah melalui PLT Serda Pemkab PPU Mulyari dari beberapa perusahaan yang mengurus perizinan usaha di Kabupaten PPU. Uang-uang itu diduga untuk menyetujui pengaturan paket-paket pekerjaan tahun anggaran 2020 dan 2021 pada lingkup Pemkab PPU, yaitu pada Dinas PUPR. Adapun uang itu disebut dipakai Abdul Ghafur untuk kegiatan musyawarah daerah Partai Demokrat. Atas perbuatannya, Abdul Ghafur Mas'ud didakwa melanggar pasal 12 huruf B atau pasal 11 junto pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP.